Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bar Film. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu film horor yang berjudul Lights Out. Dirilis pada tahun 2016, di mana film ini menceritakan seorang wanita dan pacarnya yang mencoba untuk menyelidiki hubungan antara ibunya dan teman imajinasinya setelah ayah tirinya dibunuh oleh sosok makhluk supranatural mengerikan. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita ke ceritanya guys. Di awal cerita, suatu malam terlihat sosok seorang pria yang bernama Paul yang sedang bekerja di sebuah pabrik. Di tengah pekerjaan, mendadak anaknya Martin menelpon. Martin di situ memberitahukan kalau ia merasa takut pada ibunya karena selama sang ayah bekerja, ibunya yang bernama Sophie sering bicara sendirian di ruang yang gelap. Mendengar itu, Paul lalu mencoba menenangkan Martin dengan menjelaskan bahwa ibunya hanya sedang stres. Tak lama kemudian, rekan kerja Paul datang dan izin pulang duluan. Tapi sebelum pulang, Paul menyuruhnya mengecek dulu semua barang di gudang. Ketika dia sedang memeriksa barang-barang di gudang tersebut dan hampir selesai, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Karena merasa takut, ia pun langsung buru-buru pergi. Sebelum pulang, ia memberitahukan Paul kalau barusan dia melihat sesuatu di gudang. Awalnya, Paul nggak percaya dengan rekan kerjanya tersebut dan menganggap kalau itu mungkin hanya halusinasinya saja. Namun, saat Paul akan pulang dari arah lorong pabrik, ia seperti mendengar ada suara aneh. Lalu ketika Paul mencoba untuk memeriksa suara tersebut, beberapa waktu kemudian, setelah kematian sang ayah, di rumah Martin yang ingin tidur seperti mendengar suara dari kamar ibunya. Karena penasaran, ia pun pergi memeriksa ke sana. Di situ, Martin lagi-lagi melihat ibunya yang sedang bicara sendirian menghadap ke ruangan gelap. Lalu Martin mencoba melihat ke dalam sana. Ternyata ruangan tersebut hanyalah sebuah ruangan kosong. Sophie lalu menyuruh Martin segera tidur karena besok dia harus ke sekolah. Martin pun segera kembali ke kamar. Namun, saat Martin ingin mengucap selamat tidur pada ibunya, Good night, Martin. Semenjak kejadian itu, Martin tak bisa tidur semalaman, sehingga membuatnya ketiduran di kelas. Salah satu guru kemudian menelepon Sophie untuk memintanya datang ke sekolah. Tapi telepon tersebut tak juga diangkat. Akhirnya mau gak mau sang guru terpaksa memanggil kakaknya Martin yang bernama Rebecca. Rebecca pun datang bersama pacarnya yaitu Brett. Mereka berdua lalu bertemu dengan seorang petugas perlindungan anak dari pemerintah yang bertugas di sekolah tersebut. Jadi di sana itu setiap sekolah punya petugas perlindungan anak yang langsung diurus pemerintah. Jikalau ada anak bermasalah sama keluarganya, anak itu bisa langsung lapor sama petugas perlindungan anak tersebut tanpa harus pergi ke kantor dinas perlindungan anak. Oke, lanjut. Petugas tersebut lalu menjelaskan pada Rebecca dan Brett kalau Martin sudah 3 kali ketiduran di kelas. Si petugas merasa curiga jika penyakit bipolar yang diderita Sophie kambuh hingga ia menelantarkan Martin. Awalnya Rebecca membela sang ibu dengan mengatakan kalau ibunya selalu rutin minum obat. Tapi saat Rebecca melihat langsung keadaan Martin yang terlihat sangat kelelahan, saat itulah barulah Rebecca percaya dan merasa ada sesuatu yang aneh pada ibunya. Setelah itu, Rebecca mengantarkan Martin pulang. Sesampainya di depan rumah, sebelum Rebecca dan Martin masuk, Martin malah meminta untuk beberapa hari di rumah Rebecca karena ketakutan setiap kali melihat sang ibu berbicara sendirian di ruangan gelap. Rebecca lalu memberitahu Martin kalau sebenarnya ibu mereka itu sudah lama menderita penyakit bipolar. Karena itulah ia sering berbicara sendirian dengan teman khayalannya yang bernama Diana. Tak lama kemudian, ibu mereka membukakan pintu. Ia bingung ketika melihat Rebecca datang mengantarkan Martin pulang.
Rebecca pun lalu menceritakan pada ibunya apa yang dikatakan oleh petugas perlindungan anak di sekolah Martin. Ia juga memutuskan untuk membawa Martin tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan sang ibu membaik. Mendengar perkataan Rebecca itu, Sophie langsung mengatakan bahwa dia baik-baik saja, sambil terus memohon agar Rebecca tak membawa Martin pergi. Di momen perdebatan mereka berdua, Martin mendadak datang sambil membawa tas yang berisi barang-barangnya dan segera pergi bersama Rebecca meninggalkan rumah tersebut tanpa memperdulikan ibu mereka yang terus-terusan memohon agar tidak ditinggalkan. Ketika sampai di rumah, Brad berusaha menasihati Rebecca dengan mengatakan kalau tadi Rebecca seharusnya tak bersikap kasar pada ibunya sendiri. Tapi Rebecca justru malah tersinggung. Ia merasa tak suka bila si Brad ikut campur tentang masalah keluarganya. Sambil menahan emosi, Rebecca pun mengusir Brad pergi dari rumahnya. Malam hari saat sedang tidur, Rebecca terbangun karena mendengar suara ketukan di depan kamarnya. Awalnya Rebecca menganggap Martin lah yang membuat suara itu, tapi What are you doing down there? You have a job. keesokan harinya petugas perlindungan anak di sekolah Martin datang. Setelah menerima laporan dari Sophie kalau Rebecca telah membawa kabur Martin, Rebecca di situ berusaha menjelaskan bahwa hal tersebut ia lakukan karena keadaan ibunya yang sedang tidak stabil. Namun si petugas lalu menjelaskan bila Rebecca mau mengasuh Martin, maka ia harus menuntut Sophie ke pengadilan terlebih dahulu. Barulah ia bisa mengajukan diri sebagai orang tua asuh baru untuk Martin. Dan proses itu pun juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mendengar penjelasan tersebut, Rebecca hanya bisa terdiam pasrah melihat petugas perlindungan anak membawa Martin pergi diantar kembali ke tempat Sophie. Setelah mereka pergi, saat Rebecca sedang merapikan barang-barang, ia tak sengaja melihat ada goresan di lantai, tepat di tempat di mana makhluk tadi malam muncul. Ketika ia mencoba membuka karpet tersebut, ternyata goresan itu membentuk tulisan sebuah nama, yaitu Diana. Ia melihat nama itu, Rebecca galau, teringat tentang sebuah kejadian aneh yang dulu pernah ia alami waktu masih kecil. Setelah mengingat semua kejadian masa lalu, Rebecca pun akhirnya menyadari bahwa teman khayalan sang ibu yang bernama Diana itu benar-benar nyata. Rebecca lalu langsung menghubungi dan meminta Brad mengantarkannya ke rumah sang ibu untuk mencari informasi tentang siapa sosok Diana itu sebenarnya. Setelah sampai di sana, ternyata di rumah sedang tak ada siapapun. Ia kemudian mengambil kunci di tempat ibunya yang biasa menyimpannya. Ketika di dalam, Rebecca segera ke kamar ibunya. Di sana, dia menemukan sebuah foto sang ibu saat masih kecil bersama seorang anak perempuan. Dan saat dia membalikan foto tersebut, di situ barulah ia tahu bahwa anak perempuan itu adalah Diana, yang selama ini dianggap cuma teman khayalan ibu saja. Rebecca lalu memeriksa tentang semua informasi masa lalu sang ibu dulu waktu masih kecil. Sophie pernah dirawat di rumah sakit jiwa akibat penyakit bipolarnya yang semakin lama semakin parah. Dan di rumah sakit jiwa itulah dia bertemu dengan Diana. Diana ini adalah seorang anak penderita penyakit kulit langka yang mana kulitnya akan terbakar bila dia terkena sinar matahari. Diana ternyata juga bisa mempengaruhi pikiran orang lain hingga membuat orang tersebut merasa sangat tertekan dihantui olehnya. Dulu para dokter menemukannya di usia 13 tahun, terkurung di sebuah ruangan bawah tanah sendirian. Sementara ayah Diana telah mati bunuh diri akibat depresi karena pikirannya selalu dihantui oleh anaknya sendiri. Setelah itu Diana dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan. Tapi orang-orang di sana malah menjauhinya karena merasa aneh dengan Diana yang bisa mempengaruhi pikiran mereka. Di saat semua orang menjauhi Diana, di situ hanya Sophie lah satu-satunya anak yang mau berteman dengannya. Namun beberapa dokter di sana yang berusaha mengobati penyakit Diana selalu saja gagal. Hingga ketika salah satu dokter mencoba menyembuhkannya dengan kursi listrik, Diana meninggal dunia.
Saat mengetahui semua cerita itu, Rebecca merasa bingung jika Diana telah meninggal dunia. Lalu, bagaimana mungkin ia bisa ada di kamarnya kemarin malam? Rebecca pun berpikir, mungkin karena Diana bisa hidup di pikiran orang lain dan karena Sophie juga menderita bipolar yang membuat pikirannya terus-menerus berhalusinasi tentang sosok Diana. Maka itulah alasan kenapa Diana bisa bangkit kembali. Kemudian Rebecca pergi ke kamar masa kecilnya. Di situ dia melihat gambar yang dulu pernah ia buat waktu masa kecil. Di sisi lain, Sophie yang baru pulang berbelanja bersama Martin, ia lalu meminta maaf pada Martin. Dia merasa bersalah karena selama ini telah menelantarkan anaknya sendirian dan berjanji akan berusaha lebih banyak menghabisi waktu berdua bersama Martin. Sophie juga mengatakan kalau ia akan menyiapkan popcorn untuk mereka berdua menonton film bersama. Mendengar itu, Martin pun sangat ketakutan. Ia tak tahu siapa orang ketiga yang ibunya maksud. Martin lalu meminta pada ibunya kalau dia hanya ingin menonton film berdua saja tanpa mengajak orang ketiga itu. Ketika mereka berdua sedang menonton, Sophie di situ berkata bahwa dia takut Martin juga akan pergi meninggalkannya sama seperti Rebecca dan ayahnya. Mendengar curahan hati sang ibu, Martin pun menjawab bahwa terkadang untuk melawan rasa takut maka hal yang harus dilakukan adalah menghadapi rasa takut tersebut. Mendengar itu, Sophie merasa kalau Martin kini telah tumbuh dewasa dan sudah saatnya Martin tahu tentang siapa sebenarnya Diana tersebut. Ia menutup semua jendela, mematikan lampu, lalu mulai bercerita tentang sosok bernama Diana. A friend named Diana who's special. And later, News had it wrong. You finally came back. Please let go. I left her alone. Out. Martin! Diana doesn't... No, Diana! Sementara itu, Rebecca dan Bray yang sedang mengobrol tentang Sophie kaget ketika mereka berdua mendengar suara ketukan pintu. Saat pintu tersebut dibuka, ternyata itu adalah Martin yang terlihat pucat. Di dalam, Rebecca lalu menceritakan semua hal tentang Diana. Ia juga menjelaskan mungkin karena ibu mereka sekarang sudah tak minum obatnya lagi, maka penyakit bipolarnya kambuh, hingga membuat dia sering berhalusinasi tentang Diana. Mungkin karena halusinasi yang kuat dan terus-menerus, akhirnya sosok Diana benar-benar muncul. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari tahu bagaimana cara melenyapkan Diana. Di tengah obrolan tersebut, Rebecca lagi-lagi mendengar suara ketukan. Tapi saat ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Ia lalu merasa kalau suara ketukan itu berasal dari lemari baju yang gelap. Dan perlahan ia mendekati lemari. Karena merasa kalau semua teror ini harus segera diselesaikan, mereka bertiga pun langsung segera pergi ke rumah sang ibu. Di sana Rebecca memaksa ibunya untuk menjelaskan tentang siapa sosok bernama Diana itu. Awalnya Sophie menolak, namun saat Rebecca menunjukkan foto Sophie bersama Diana yang dia temukan tadi, Sophie langsung panik. Tapi dia masih juga tak mau menceritakan tentang Diana. Rebecca yang kesal kemudian pergi ke kamarnya karena mereka khawatir malam ini Diana akan mengganggu mereka lagi. Ia pun menyusun sebuah rencana. Ketika semua persiapan telah selesai, Rebecca lalu pergi ke kamar sang ibu. Di depan kamar tersebut, dia meminta izin untuk menginap malam ini. Namun saat pintu dibuka, Sophie terlihat sangat tertekan. Di situ Sophie mengatakan bahwa ia bisa menginap kapanpun dia mau sambil memegang tangan dan memeluknya. Setelah Sophie kembali ke kamar, Rebecca sadar kalau tadi ibunya ternyata diam-diam memberikannya sebuah kertas yang bertulis, "Aku butuh bantuanmu." Melihat tulisan tersebut, Rebecca pun merasa ada yang tak beres. Ia berpikir kalau selama ini pasti ibunya sedang diancam oleh sosok bernama Diana itu. Ia lalu langsung pergi ke kamar mandi untuk memeriksa obat ibunya. Tapi setelah lama mencari obat tersebut, ia tak menemukannya.
Rebecca lalu pergi ke kamar Martin untuk tidur, tapi tak lama kemudian listrik di rumah itu mati. Rebecca di situ ketakutan karena Diana nanti pasti akan menyerangnya dan Martin. Ia pun terpaksa memberanikan diri pergi memeriksa listrik di basement. Di sisi lain, Martin yang baru bangun tidur kaget saat melihat kondisi kamarnya gelap. Ia lalu mencoba mencari di mana Rebecca. Di saat Diana pergi, Martin dengan cepat segera berlari mencari Rebecca hingga ke basement. Ketika mereka berdua bertemu, Rebecca berusaha menenangkan Martin yang terlihat begitu ketakutan. Setelah sang adik tenang, ia lalu mencoba kembali membetulkan listrik rumah tersebut. Namun, di situ ia mulai sadar kalau ternyata mereka berdua sebenarnya sedang dijebak oleh Diana. Dan saat itu juga Diana langsung menutup pintu basement. Sementara itu Brad yang baru masuk setelah berkeliling rumah, ia terkejut saat mendengar suara teriakan Rebecca meminta tolong. Sophie yang mendengar semua keributan di rumahnya, ia lalu keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan. Saat tahu kalau Diana telah menyerang anak-anaknya, ia pun langsung memanggil dan memarahi temannya itu karena telah berani menyakiti Rebecca dan Martin. Namun Diana justru malah berteriak hingga Sophie akhirnya memutuskan untuk meminum obatnya lagi agar Diana menghilang. Tapi Diana di situ ngamuk lalu melempar Sophie sampai pingsan. Di basement mereka berdua mendengar suara mobil Brad pergi meninggalkan mereka. Rebecca pun di situ mencoba menenangkan Martin dengan mengatakan bahwa Brad pasti akan kembali lagi. Ketika sedang menenangkan adiknya, perlahan-lahan senter yang ia pegang mulai padam. Karena merasa sebentar lagi senternya akan mati, Rebecca dan Martin pun lalu mengumpulkan semua barang-barang di basement tersebut untuk dibakar sebagai penerangan. Tapi di situ Martin tak sengaja menemukan sebuah lampu UV. Melihat benda itu, Rebecca yakin pasti lampu tersebut bisa melindungi mereka berdua dari Diana. Kemudian ia pun mulai menyusuri basement untuk mencari barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melawan Diana. Namun saat dia berkeliling, ia melihat ada banyak sekali tulisan di tembok. Setelah kejadian barusan, Rebecca akhirnya sadar, walaupun Diana adalah sosok gentayangan, ternyata dia juga bisa terluka. Rebecca lalu dapat ide bagaimana cara untuk melenyapkan Diana. Ia di situ menjelaskan pada Martin kalau mereka harus memancing Diana menggunakan sinar UV. Kemudian saat Diana muncul, mereka akan menyinari Diana dengan api yang mereka buat. Tapi tiba-tiba Diana langsung mematikan api tersebut melalui pipa udara seakan-akan ia sudah tahu rencana Rebecca. Mereka berdua pun panik dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil sang ibu. Di sisi lain, Brad ternyata benar-benar kembali lagi bersama dengan dua polisi. Kedua polisi itu pun bergegas masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Rebecca dan Martin. Namun ketika membuka pintu basement, salah satu polisi melihat ada seseorang di dapur. Dan saat ia memeriksa keadaan dapur, Show yourself. setelah Brad datang, Rebecca dengan cepat langsung menyuruh Martin lari keluar dan meminta Brad membawa Martin pergi. Sementara dia memilih untuk menolong sang ibu yang masih berada di kamar sendirian. Don't hurt. There's no you without me saving your lives. Tak lama kemudian para polisi akhirnya datang. Rebecca, Brad dan Martin kini benar-benar telah aman dari teror Diana yang telah lenyap bersamaan dengan meninggalnya sang ibu. Oke guys, begitu cerita dari film ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jumpa lagi di cerita selanjutnya.